Fasilitas pendidikan di daerah 3T belum memadai. Meski demikian, ratusan siswa terpaksa tetap mengikuti proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Harus menyeberangi sungai Cibeet yang deras setiap hari untuk pergi ke sekolah. Kita salut sih dengan orang-orang yang niat belajarnya tuh masih tinggi. Nih, Dinas Pendidikan SD Negeri Malepea Utara. Tuh, bangkunya masih bangku kursi. Alas kelas-kelasnya nih kayaknya. Ini dan ini masih sekolahnya masih aktif ya, Mapren? Bukan yang sekolah terbengkalai gitu. Nih, ini kelasnya seperti ini coba. Ini alasnya masih tanah. Nih. Wah, luar biasa mereka. Iya. Ini baru sekali aku lihat sih sekolah yang masih penampilannya seperti ini. Iya sih, harus bersyukur banget kita ya. Wah, kita dulu sekolah yang udah bener-bener bagus, gurunya udah luar biasa, proper, udah ada kipas, mungkin bahkan sekarang AC, masih sering cabut sekolah. Bodohnya aku nih dulu. Bukannya belajar yang benar coba. Ini didirikan tanggal 2 Desember 2013. Berarti udah 10 tahun sekolah ini berdiri. Ya semoga lah video kita ini ada pemerintah nasional yang nonton, Mapren, bisa mengulurkan sedikit dananya untuk pembangunan sekolah di daerah Malepea nih teman-teman kita, supaya mereka sekolah lebih nyaman lah, pasti nyaman dan aman pastinya, Mapren. Nih papan tulisnya. Kita sekarang mungkin udah pakai proyektor kalau di kota-kota besar. Alasnya, dindingnya, Mapren. Ya ini harapan aja sih, Mapren. Nah, dengan kalian komen sebanyak-banyaknya di video ini, kalian like juga dan kalian share ke media sosial kalian, itu juga salah satu fungsi supaya video kita ini bisa ditonton dengan banyak orang. Jadi orang-orang juga bisa tahu sekolah itu masih ada yang seperti ini, Mapren. Siapa tahu nanti pemerintah ada yang nonton, jadi bisa mengulurkan dananya sedikit lah untuk membantu sekolah-sekolah di sini. Ini kayaknya guru, ini muridnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma ada 8 bangku dan kursi, meja dan kursi. Ya, kita lanjut lagi, Mapren. Kita cuma berdoa semoga yang terbaik ke depannya untuk sekolah ini menjadi lebih baik. Gitu. Kenapa Pak? Apa dulu yang menggerakkan Bapak untuk nganterin anak-anak sampai dengan sekolah gitu? Karena tanggung jawab saya gitu ya, sebagai pimpinan, mengkhawatirkan di jalan itu kalau ada apa-apa, karena melihat situasi jalan seperti ini, kondisinya yang sangat riskan gitu ya, takut anaknya jatuh, takut apa itu ya. Nah itu. Tak hanya melewati tebing rawan longsor, anak-anak juga harus meniti jembatan bambu yang rapuh. Dulu, untuk menyeberangi aliran sungai Cipendak ini, ada jembatan yang lebih layak. Namun, karena terus-terusan tergerus air, jembatan ambruk. Berarti udah sejak kapan Pak itu tadi jembatan belum diperbaiki? Ya, sejak tahun 2020-an lah. Itu karena tadinya diguyur hujan gitu ya. Diguyur hujan, ya kesini itu kena banjir itu, akhirnya runtuh. Nah ini Pak, Bu, yang mengkhawatirkan gini, ini tadinya jalan ke sini nih, jalannya tadinya ke sini, ya akhirnya ini bisa longsor. Oh, jalannya ini longsor ya? Ini longsor ke sini. Jalan tak layak membuat anak-anak Dusun Harjamukti harus berjuang ekstra untuk mendapatkan pendidikan.
perlu waktu 30 hingga 45 menit untuk sampai sekolah. Jika saja jalanan mulus dan bisa dilalui kendaraan, sekolah yang hanya berjarak 1,5 kilometer dari dusun bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi ini jalan setapak yang, aduh, ini bahaya juga ini karena pasir ya. Ini kalau kepleset. Sebetulnya ada jalan lain yang kondisinya lebih layak. Namun, jaraknya jauh, memutar hingga 4 km untuk bisa menjangkau sekolah. Jalanan itu juga bisa dilewati kendaraan bermotor. Tapi tak semua orang tua murid punya kendaraan. Kalau bisa pemerintah tuh memberikan alat transportasi lah itu. Oh, transportasi untuk antar jemput itu anak. Tak bisa dimungkiri kondisi jalan yang buruk turut mempengaruhi kualitas pendidikan anak-anak. Setiap hari berarti lewat sini? Setiap hari. Capek nggak lewat sini? Kan harus jalan kaki nih. Lumayan capek lah. Lumayan capek. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohonan ara, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara, bismillahirrohmanirrohim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Darmayanti, saya merupakan mahasiswi program Pasca Sarjana Universitas Riau. Baiklah, hari ini saya akan membuka presentasi saya dengan judul Akses Pendidikan di Masyarakat Daerah 3T. Yang terhormat, dosen pengampu saya yaitu Dr. Dayang Ayub Natuna, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Riau. Selamat menyaksikan. Kondisi akses pendidikan daerah 3T sangat memprihatinkan. Kita akan bahas beberapa faktor terhambat yang terjadi dalam akses pendidikan di daerah 3T. Yang pertama adalah ketersediaan infrastruktur yang sangat terbatas. Kita ketahui bahwasannya di lapangan banyak sekali anak-anak yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan, dan bahkan mereka harus berjalan kaki pergi ke sekolah. Bukan hanya anak-anak yang ada di dalam daerah 3T ataupun peserta didik, tetapi tenaga honorer ataupun masyarakat setempat yang sulit mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini menjadi perhatian kepada pemerintah untuk melek akan daerah 3T, tertinggal, terdalam, dan terluar, agar urgensinya pendidikan dapat berjalan dengan baik. Kondisi akses pendidikan daerah 3T sangat memprihatinkan. Kita akan bahas beberapa faktor terhambat yang terjadi dalam akses pendidikan di daerah 3T. Yang pertama adalah ketersediaan infrastruktur yang sangat terbatas. Kita ketahui bahwasannya di lapangan banyak sekali anak-anak yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan, dan bahkan mereka harus berjalan kaki pergi ke sekolah. Bukan hanya anak-anak yang ada di dalam daerah 3T ataupun peserta didik, tetapi tenaga honorer ataupun masyarakat setempat yang sulit mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini menjadi perhatian kepada pemerintah untuk melek akan daerah 3T, tertinggal, terdalam, dan terluar, agar urgensinya pendidikan dapat berjalan dengan baik. Faktor yang kedua yaitu adalah kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas. Banyak sekali guru-guru yang berkualitas dan berkompeten di daerah 3T, akan tetapi mereka kekurangan akan media pembelajaran. Mereka kekurangan untuk tenaga pengajaran untuk mengajarkan hal-hal yang mendasar dalam daerah 3T. Hal ini menjadi pemicu bahwasannya kita harus melek akan pendidikan dan bisa ikut relawan ataupun volunteer yang ada di daerah 3T, seperti di Indonesia Mengajar. Kita juga mampu berpotensi memiliki peluang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan bisa mengajarkan hal-hal yang baik untuk anak-anak dalam daerah pedalaman 3T. Akses terhadap sumber daya pembelajaran, di mana akses terhadap sumber daya pembelajaran ini merupakan proses terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru terhadap siswa yang berada di daerah 3T. Sekiranya pemerintah juga mampu menerapkan ataupun mengimplementasikan pelatihan-pelatihan soft skill dan hard skill untuk guru-guru yang berada di daerah 3T, guna menciptakan proses pembelajaran yang baik terhadap peserta didik. Ekonomi juga menjadi faktor penentu terhadap kondisi finansial dalam daerah 3T. Di sini anak-anak kesulitan untuk membeli baju, seragam, pakaian, ataupun alat tulis dalam pembelajaran di daerah 3T. Hal ini menjadi pemicu, bahkan anak-anak di dalam daerah 3T juga banyak yang melakukan pernikahan dini karena kondisi perekonomian yang tidak stabil.
Selanjutnya adalah tenaga kesehatan yang tidak memadai. Masih minimnya tenaga kesehatan ataupun alat-alat medis di puskesmas ataupun rumah sakit yang ada di daerah 3T. Pemerataan dalam pendidikan masih terlihat belum berhasil di daerah di Indonesia, termasuk di daerah 3T. Hal ini menjadi perhatian secara kita bersama atau perhatian terhadap pemerintah melek terhadap proses pendidikan dalam pembelajaran di daerah 3T. Anak-anak di daerah 3T harus berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana ini menjadi efisiensi terhadap proses pendidikan secara berlangsung dalam daerah 3T. Hal ini juga menjadi perhatian secara publik untuk anak-anak daerah 3T mewujudkan sarana prasarana yang baik dalam menunjang keberlangsungan hidup di daerah 3T. Perjuangan anak-anak yang berada di daerah 3T harus kita apresiasi secara bersama-sama. Walaupun mereka kesulitan akan akses pendidikan yang layak, tapi mereka semangat untuk pergi ke sekolah dan juga mengenyam dunia pendidikan yang layak. Dan hal ini juga menjadi perhatian kita secara publik, terus bersyukur dalam dunia pendidikan yang sampai saat ini kita rasakan. Jangan pernah malas belajar, jangan pernah pantang menyerah untuk mengenyam dunia pendidikan setinggi mungkin. Bye-bye, saya Suci dan Mayanti, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't need no light to see you shine.